Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nur Fadila dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial UINFAS Bengkulu. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mendidik dan mewujudkan generasi Z yang berkualitas. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa like, subscribe, and komen di bawah ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita memasuki ke dalam pembahasan. Generasi Z atau Gen Z disebut juga sebagai generasi yang lahir setelah generasi Y. Kumpulan orang yang termasuk ke dalam generasi ini adalah mereka yang lahir di tahun 1995 sampai dengan 2010. Jadi, bila Anda lahir di rentang waktu itu, maka Anda juga termasuk ke dalam generasi Z. Umumnya, mereka yang merupakan generasi Z disebut juga sebagai I generation atau generasi internet atau generasi net. Mereka juga selalu terhubung dengan dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatunya dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada. Dalam sensus dikutip dari hasil sensus penduduk 2020, jumlah generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa atau setara dengan 27,94% dari total seluruh populasi penduduk di Indonesia. Sementara itu, jumlah penduduk paling dominan kedua berasal dari generasi milenial sebanyak 69,38 juta jiwa penduduk atau sebesar 25,87%. Generasi Z memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu melek teknologi atau bahasa kerennya tech savvy. Generasi Z tumbuh di era teknologi yang sedang berkembang dengan pesat seperti internet, media sosial, aplikasi pesan makan, aplikasi transformasi, sampai ke aplikasi kencan online loh, dan masih banyak lagi. Bahkan Gen Z di Indonesia menempati posisi teratas yang paling banyak menghabiskan waktu untuk berselancar di internet. Rata-rata 7 sampai 13 jam setiap harinya. Yang kedua ada kreatif. Coba deh kita tanya ke orang tua atau kakek nenek kita. Dulu cita-cita mereka mau jadi apa? Mungkin jawabannya nggak jauh dari dokter, PNS, pilot, atau arsitek. Nah, berkat kehadiran internet, generasi kita jauh lebih kreatif dalam menghasilkan uang, khususnya yang berhubungan dengan industri kreatif seperti konten kreator, podcaster, vlogger, sampai mendirikan perusahaan rintisan startup sendiri. Yang ketiga, menerima perbedaan. Karakter Gen Z selanjutnya yaitu mampu menerima perbedaan di sekitar, entah itu agama, suku, ras, adat istiadat, dan sebagainya. Terbukanya akses informasi membuat generasi kita lebih mudah untuk belajar dan memahami sebab akibat perbedaan yang timbul. Gen Z juga tidak masalah untuk bergaul dengan kelompok yang berbeda dengannya. Keempat, ada peduli terhadap sesama. Mereka ini paling cepat dalam urusan menyebarkan informasi dan mencari solusi. Misalnya nih, ada kakek-kakek yang jualan kue di stasiun, Gen Z bisa saja mengunggah foto si kakek di media sosial dan ramai-ramai menggalang donasi. Yang kelima, senang berekspresi. Gen Z juga gemar berekspresi untuk menemukan jati dirinya. Contohnya nih, pergelaran Citayam Fashion Week yang diisi oleh remaja Jabodetabek untuk menunjukkan gaya berbusana mereka. Selain itu, Gen Z juga berusaha membangun self-branding di media sosial. Ada yang suka OOTD, hobi olahraga, sampai mencoba makanan di segala penjuru dunia. Semuanya diabadikan lewat TikTok, YouTube, atau Instagram Story. Generasi Z juga memiliki keunggulan di berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang kebudayaan. Generasi Z memiliki cara yang berbeda atau yang unik dalam memandang dan memahami seni dan budaya mereka. Mereka berinteraksi dengan seni dan budaya dengan cara yang berbeda dari generasi sebelumnya. Penggunaan teknologi dan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube telah memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi dan membagikan berbagai bentuk seni dan ekspresi budaya dari seluruh dunia. Yang kedua ada bidang ilmu pengetahuan. Generasi Z memiliki keunggulan dalam pemanfaatan teknologi dan akses yang mudah terhadap informasi, memungkinkan mereka untuk cepat beradaptasi dan mengembangkan pemahaman dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Kemampuan multitasking dan kreativitas digital juga menjadi ciri khas yang mendukung eksplorasi pengetahuan lebih lanjut. Yang ketiga ada bidang teknologi. Generasi Z unggul dalam bidang teknologi karena tumbuh di era digital. Mereka memiliki pemahaman alami terhadap teknologi serta kemampuan adaptasi yang cepat.
terhadap perkembangan baru, keterampilan teknis, keahlian dalam penggunaan perangkat digital, dan kemahiran dalam berkomunikasi melalui platform teknologi menjadi keunggulan khas generasi ini dalam menghadapi tantangan teknologi modern. Nah, ada beberapa upaya untuk menjadi generasi Z yang berkualitas. Yang pertama yaitu kurangi ekspektasi, entah itu perkuliahan, pasangan, atau masa depan. Di dalam hidup ada beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol, tetap berusaha berbuat baik pada sesama dan berdoa pada Tuhan. Yang kedua, hargai setiap prosesnya. Gagal berkali-kali atau dipandang sebelah mata itu tidak apa-apa. Jangan terbuai dengan postingan kesuksesan orang lain di media sosial, tapi jadikan sebuah pelajaran. Yang ketiga, komunikasi ke profesional. Rasa cemas, stres, atau quarter life crisis mungkin jadi makanan sehari-hari Gen Z. Selalu ingat untuk menghubungi layanan konseling atau psikologi profesional, supaya kamu tidak bisa beraktivitas dengan nyaman. Hindari self-diagnosis dan konsumsi obat-obatan tanpa pengawasan dari psikiater. Yang keempat, beri afirmasi kepada dirimu sendiri. Afirmasi positif dapat diartikan sebagai pujian, bukan narsis atau menghargai apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Kelima, menjaga privasi. Berekspresi di media sosial sah-sah saja, namun tetap perhatikan privasi sebelum mengunggah konten ke internet. Pikirkan kembali apakah yang kamu unggah berdampak pada hidupmu di masa depan atau justru menyakiti orang lain. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.